Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya Ika Dek Melestawan. Kali ini saya akan membawakan pelajaran housekeeping dengan materi penataan ruang serbaguna. Untuk kompetensi dasar KD, menganalisis penataan ruang serbaguna dan melakukan penataan ruang serbaguna. Kita mulai saja. Untuk ini Bapak menyajikan beberapa contoh gambar ruang serbaguna. Mohon diamati. Dan kira-kira apa antar pertanyaan yang muncul di benak kalian setelah kalian mengamati contoh gambar ruang serbaguna yang Bapak sajikan ini. Ini contoh gambar ruang 1 dan 2. Ini contoh ruang serbaguna 3 dan 4. Mohon diamati. Dan kira-kira di benak kalian terbesit suatu pertanyaan tentang apa? Mungkin Bapak mewakili. Kira-kira pertanyaan yang akan muncul di dalam benak kalian itu adalah, faktor apa saja sebagai penentu dalam penataan ruang serbaguna atau function room? Ya, mungkin kita sepakat faktor apa saja yang sebagai penentu dalam penataan ruang serbaguna. Mari kita bahas bersama. Tetapi sebelumnya Bapak sajikan dulu pengertian ruang serbaguna atau function room tersebut. Ruang serbaguna itu adalah suatu ruangan multifungsi. Namanya serbaguna. Multifungsi. Bisa digunakan untuk multifungsi. Bisa digunakan untuk menyelenggarakan rapat, bonus insentif, pertemuan, pameran, perjamuan pada periode dengan tujuan tertentu. Itu pengertian dari ruang serbaguna. Nah, kita lanjut lagi. Jenis-jenis ruang serbaguna atau function room hotel. Yang pertama, ruang rapat atau meeting room. Ruang rapat yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung kegiatan seperti multimedia, video conference, sesuai dengan kebutuhan dan bentuk kegiatannya. Yang kedua, ada ruang perjamuan atau banquet hall. Ruangan yang ditata dengan interior khusus untuk acara jamuan, makanan bersifat resmi, dilengkapi dengan fasilitas pendukung kegiatan sesuai dengan event yang diselenggarakan. Yang ketiga, ada ruang konferensi atau konferensi hall. Ini ruangan rapat yang digunakan untuk mengadakan pertemuan penting. Misalnya, seminar, diskusi, atau pertemuan bisnis. Aktivitas pada ruangan ini umumnya bernuansa resmi, namun tanpa terkesan kaku, seperti presentasi bisnis dan diskusi ilmiah. Kita lanjut. Tadi udah ditentukan jenis-jenis ruang serbaguna. Sekarang ada dua kelompok kebutuhan yang berhubungan dengan kegiatan penataan ruang. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan perangkat keras atau hardware. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan perangkat lunak atau software. Perangkat keras ini ada berbagai macam perlengkapan yang diperlukan kegiatan seminar berupa meja, kursi atau sofa, sound system, dekorasi, pencahayaan, tata lighting, taman, dan atribut seperti pada lambang negara, bendera, gambar presiden dan wakil presiden. Itu yang dimaksud dengan perangkat kerasnya atau yang dinamakan dengan
hardware. Yang kedua, ada namanya perangkat lunak yang sering disebut dengan software. Antara lain personil yang terlibat dalam rangka pelaksanaan seminar. Itu yang dimaksudkan adalah perangkat lunak dari dua kelompok kebutuhan. Seperti ada yang penerima tamu, ada pemandu acara, ada petugas penataan ruang dan kebersihan, ada dekorasi, ada tata lighting atau tata cahaya, ada sound system, ada makanan dan minuman, yang pada khususnya adalah food fabric, ada security keamanan dan departemen lain yang berkaitan. Itu yang dimaksud dengan perangkat lunak. Sekarang kita lanjut tentang menentukan rancangan layout. Ada beberapa. Yang pertama adalah model U atau U-shape style. U-shape style ini dimana meja panjang dibentuk seperti bentuk U, ya, meja persegi yang dibentuk seperti huruf U. Ini menimbulkan kesan dimana audion tidak ada yang di depan, tidak ada urutan yang di belakang, dan memudahkan seorang presenter, ya, atau narasumber untuk mendatangi audion di dalam huruf U tersebut, dan terjadinya bincang-bincang atau pertanyaan yang langsung bisa didekati oleh presenternya atau narasumbernya. Model U-shape style ini itu ideal untuk presentasi dengan jumlah maksimal 40 peserta. Ini cocok untuk presentasi training, pertemuan direksi maupun meeting manajemen. Kita lanjut lagi. Yang kedua adalah model ruang rapat atau conference. Ini sepertinya berbentuk kotak, di mana meja itu disusun persegi atau persegi panjang. Ideal untuk presentasi dengan jumlah maksimal 20 peserta. Adapun agenda kegiatan berdiskusi menggunakan laptop dan aktivitas mencatat dari materi yang dibagikan. Kita lanjut ke model ruang teater atau theater style, di mana model theater style ini hanya kursi saja, ya, dan disediakan lorong-lorongan biar mudah audien atau pesertanya masuk ke kursi masing-masing, ya. Ini ideal untuk presentasi dengan audien antara 40 sampai 50 peserta saja sebenarnya, ya. Cocok untuk kuliah umum, konferensi, seminar akbar atau presentasi sejenis. Kita lanjut. Keempat, model ruang kelas atau classroom style. Classroom style ini itu hampir sama dengan model theater style. Hanya saja yang membedakan ini adalah di mana classroom style ini ada mejanya, ya, ada dilengkapi dengan mejanya. Ini ideal untuk kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti penyelenggara diskusi publik, seminar, pertemuan yang mengharuskan audien atau pesertanya membawa laptop. Itu makanya disiapkan meja. Itu yang dinamakan dengan model ruang kelas atau classroom style. Kita lanjut. Model yang kelima adalah model ruang perjamuan, di mana meja disusun sedemikian rupa dan kursi-kursinya pada saat narasumber udah mulai berbicara atau acaranya udah dimulai. Ini sebenarnya kelemahan dari ruang perjamuan, di mana
audien harus memutar kursinya terlebih dahulu untuk menghadap ke depan atau menghadap ke narasumber. Ini ideal untuk kegiatan presentasi yang mengagendakan kegiatan diskusi. Ya, diskusi kelompok maksudnya atau grup dengan jumlah anggota masing-masing 8 peserta. Ya, di masing-masing satu meja itu adalah 8 peserta. Itu adalah model ruang perjamuan. Tadi udah dibahas setelah model-model layout, ya. Sekarang bagaimana menetapkan sarana dan prasarana pendukung ruang konferensi? Yang pertama adalah kelengkapan penting seperti lambang negara, bendera, gambar presiden dan wakil presiden. Ini harus mutlak ada di ruangan serbaguna tersebut. Itu kelengkapan penting sekali. Yang kedua, pencahayaan ruang konferensi atau tata lighting. Pencahayaan ruang konferensi di mana ruang tersebut harus merata cahayanya. Dalam artian tidak ada satu sudut pun ruangannya cahayanya kurang. Harus merata pencahayaan dalam satu ruangan tersebut. Makanya diperlukan tata lighting yang sangat fix, sangat bagus sekali. Lanjut, meeting presentation kit untuk melengkapi ruang konferensi. Ini adalah satu, misalnya kayak proyektor, kayak audio, ya. Itu yang dimasukkan meeting dan presentation kit untuk melengkapi ruang konferensi. Selanjutnya adalah tambahkan dekorasi jika dimungkinkan. Jika ruangan masih ada space, alangkah bagusnya ruangan tersebut ditata dengan landscape gardener, ya, dikasih pohon-pohon, dikasih tanaman-tanaman, ya, tanaman-tanaman yang kecil. Itu maksudnya buat dekorasi kalau itu memang memungkinkan untuk ruangan tersebut. Yang terakhir adalah posisi tata meja dan kursi peserta, di mana posisi kursi dan meja itu harus berhadapan ke depan, berhadapan ke narasumber, ya, supaya terarah antara narasumber dan audiennya, biar terjadi komunikasi yang efektif antara narasumber dan audien. Nah, mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan tentang ruang serbaguna. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan untuk siswa Bapak, mohon lihat Google Classroom-nya. Di situ udah tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa dulu absen terlebih dahulu, biar Bapak sebagai laporan untuk mengikuti pembelajaran dari ini. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.